kok bisa beli emas? Cuma hasil dari ternak ayam di lahan sempit? Sebelum lanjut, yuk klik tombol subscribe dan share, serta like, biar nggak ketinggalan video terbaru dari kami. Dan kalau kamu suka, bisa klik tombol thanks atau terima kasih di kanan bawah ya. Dan juga kalau kamu punya ide tema video berikutnya, langsung aja tulis komen di bawah ya. Yuk kita lanjut lagi. Aku mau mulai dengan jujur dulu. Pernah ada di fase hidup di mana buka dompet rasanya cuma buat ngecek, bukan buat ngambil. Isinya ada, tapi kok cepat banget menghilang. Gaji datang dengan senyum, pergi tanpa pamit. Dan tiap akhir bulan kita selalu bilang hal yang sama. Bulan depan harus lebih hemat. Masalahnya, bulan depan itu jarang kejadian, karena hidup tidak pernah nanya kamu siap atau tidak. Ada kebutuhan dadakan, ada ajakan nongkrong yang katanya cuma sekali ini, ada diskon yang katanya sayang kalau dilewatkan. Tahu-tahu, uang habis lagi. Di titik itu, kita sering mikir, kayaknya hidup orang lain lebih enak. Ada yang pelan-pelan beli emas, ada yang asetnya nambah, padahal kelihatannya hidup mereka biasa saja, tidak pamer, tidak flexing, bahkan pekerjaannya mungkin terdengar lebih sederhana dari kita. Dan dari situlah cerita ini bermula. Cerita tentang seseorang yang bisa beli emas, bukan dari gaji besar, tapi dari ternak ayam kampung di lahan sempit. Yang kalau dilihat sekilas, kita mungkin cuma nyengir dan bilang, masa sih? Sekarang kita masuk ke langkah pertama, mengidentifikasi masalah. Masalah pertama adalah kita terlalu fokus pada hasil besar, tapi alergi pada proses kecil. Kita pengen hasil cepat, tapi males. Mulai dari receh, ternak ayam sering dianggap bukan usaha, tapi sekadar sambilan. Padahal justru sambilan yang dikelola serius itu sering lebih stabil daripada usaha besar yang asal jalan. Contoh realnya gini, ada orang mulai cuma dengan beberapa ekor ayam kampung di belakang rumah, lahannya sempit, kandangnya sederhana, bahkan atapnya masih terpal. Kalau hujan bocor dikit, ya digeser, tidak instagramable sama sekali. Tapi tiap pagi, dia rawat. Kasih makan teratur, bersihin kandang, tidak nunggu mood. Masalah kedua adalah kita sering mencampur-adukan uang usaha dan uang jajan. Ini penyakit klasik. Hari ini jual ayam, sore langsung berubah jadi kopi susu dan gorengan. Bilangnya sih self-reward. Padahal self-sabotage. Contoh nyatanya, banyak orang bilang usahanya tidak berkembang. Padahal bukan karena tidak untung, tapi karena untungnya tidak pernah benar-benar disadari. Masuk, lalu keluar lagi, seperti air bocor di ember retak. Masalah ketiga adalah gengsi dan rasa minder. Kita takut dibilang cuma ternak ayam, takut dianggap tidak keren, takut diejek tetangga. Padahal yang paling sering mengejek itu justru orang yang tidak berani mulai apa-apa. Sekarang kita masuk ke langkah kedua, inti dari solusi paradigma baru. Paradigma pertama yang harus diubah adalah cara melihat kecil. Kecil itu bukan hina. Kecil itu fase. Ayam kampung di lahan sempit bukan simbol kemiskinan, tapi simbol efisiensi. Orang yang berhasil beli emas dari ternak ayam itu tidak nunggu ayamnya jadi ribuan dulu. Dia mulai dari yang sanggup dia rawat. Karena ayam itu makhluk hidup, kalau kebanyakan tapi tidak keurus, hasilnya malah stres, bukan untung. Contoh logisnya begini, lebih baik punya sedikit ayam tapi sehat, bertelur rutin, dan cepat panen, daripada punya banyak tapi mati satu-satu. Ini bukan soal banyaknya, tapi kualitas pengelolaan. Paradigma kedua adalah mengubah fungsi uang. Uang hasil ternak bukan untuk dipamerkan, tapi diamankan. Disinilah emas masuk. Emas bukan buat gaya. Emas itu seperti lemari besi kecil yang tidak bisa kamu buka sembarangan. Ada orang yang setiap kali jual ayam, langsung sisihkan sebagian kecil, tidak besar,
Tidak maksa, begitu terkumpul cukup, dia tukar jadi emas kecil. Tidak peduli orang bilang itu dikit, karena buat dia itu simbol disiplin. Paradigma ketiga adalah berhenti menunggu kondisi sempurna. Tidak nunggu kandang bagus dulu, tidak nunggu modal besar dulu, karena kalau nunggu siap, biasanya tidak pernah mulai. Sekarang kita masuk ke langkah ketiga, penerapan dan aksi. Langkah pertama, mulai dari ruang yang ada, sudut belakang rumah, sisa lahan kosong, bahkan area yang tadinya cuma buat jemur baju, asal cukup sirkulasi dan bersih, itu sudah bisa jadi awal. Contoh realnya, ada yang kandangnya cuma sebesar kamar mandi, tapi karena tertata, ayamnya tidak stres. Yang penting bukan luasnya, tapi kebersihannya. Langkah kedua, bikin sistem sederhana. Tidak perlu ribet, cukup catat aja. Hari ini beli pakan berapa? Hari ini ayam bertelur berapa? Hari ini ada yang terjual atau tidak? Contohnya, dari catatan itu kamu bisa tahu, oh ternyata tiap minggu selalu ada sisa, walaupun kecil. Dan sisa kecil itulah yang sering jadi awal perubahan besar. Langkah ketiga, pisahkan hasil sejak awal, jangan nunggu besar. Begitu ada pemasukan, langsung sisihkan. Anggap saja itu tidak pernah ada. Misalnya, dari hasil jual ayam, langsung ambil sebagian dan taruh di tempat terpisah. Bukan buat jajan, bukan buat traktir, buat masa depan. Langkah keempat, ubah jadi aset yang tidak gampang habis. Emas kecil itu sudah cukup. Yang penting tidak bisa habis karena lapar mata. Kalau uang di dompet, godaannya banyak. Kalau sudah jadi emas, mikir 2 kali buat dijual. Langkah kelima, sabar dan tahan mental. Karena di fase awal, hasilnya tidak wah. Bahkan kadang kamu sendiri ragu, ini beneran usaha atau cuma capek doang. Disinilah banyak orang berhenti. Padahal tinggal dikit lagi mereka bisa lihat hasil. Yang bertahan bukan yang paling pintar, tapi yang paling konsisten. Dan pelan-pelan, dari sesuatu yang dulu dianggap remeh, kamu mulai lihat perubahan. Ada aset, ada rasa aman, ada kepercayaan diri. Bukan karena kamu mendadak kaya, tapi karena kamu akhirnya pegang hasil dari kerja nyatamu sendiri. Dan di titik itu, emas yang kamu beli bukan cuma benda, tapi simbol bahwa kamu pernah bertahan saat orang lain meremehkan. Bahwa kamu pernah mulai dari kecil saat yang lain sibuk menunggu besar. Kalau hari ini hidupmu terasa biasa saja, itu bukan masalah. Semua cerita besar selalu dimulai dari hal yang terlihat sepele. Pertanyaannya cuma satu, kamu mau mulai dari kecil hari ini atau terus bilang, nanti sambil berharap keajaiban datang sendiri? Terima kasih sudah menonton, demikian cerita kita kali ini. Sampai ketemu di cerita berikutnya. Salam semangat!